Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Karena cemburu buta, seorang pria tusuk sepasang calon pengantin hingga salah satunya tewas. Seorang pria perkosa bocah berusia 8 tahun di Ogan Komering, Ulu Timur. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar pasar murah guna menekan lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran. Sepasang calon pengantin di Kota Palembang dianiaya seorang pria dengan senjata tajam. Korban pria tewas di tempat, sedangkan korban perempuan alami luka tusuk yang cukup parah. Warga lorong Sungai Goren 1 seberang Ulu 1 Palembang geger dengan peristiwa penganiayaan yang dialami sepasang kekasih pada Jumat lalu. Keduanya diserang seorang pria dengan senjata tajam secara membabi buta. Korban pria tewas akibat alami 4 luka tusuk. Sedangkan korban perempuan yang alami 2 luka tusuk selamat dan telah dirawat intensif di rumah sakit. Padahal keduanya berencana melangsungkan pernikahan pada akhir bulan Desember 2023. Diduga pria yang menganiaya pasangan calon pengantin itu adalah mantan suami korban perempuan. Terjadi penganiayaan yang mengakibatkan 2 korban, 1 meninggal dunia, 1 luka-luka. Untuk kronologi sendiri kami sedang dalam proses penyelidikan, tetapi untuk pelaku identitasnya sudah kami kantongi. Kami sedang dalam proses penyelidikan, tetapi untuk pelaku identitasnya sudah kami kantongi. Dan saat ini tim opsnal kami sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Jasad korban pria dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk proses autopsi. Sedangkan korban perempuan dirawat intensif di Rumah Sakit Bari Palembang. Sementara tim Reskrim Polrestabes Palembang dengan cepat dapat meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di Kabupaten Banyuasin. Pelaku pembunuhan dan penganiayaan sepasang kekasih itu merupakan mantan kekasih korban. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena melawan saat hendak ditangkap. Permasalahan asrama menjadi motif dari peristiwa berdarah tersebut. Tersangka yang merupakan mantan kekasih cemburu buta saat mengetahui keduanya menjalani hubungan. Tindak pidana pembunuhan ini adalah cemburu asmara. Kebetulan tersangka ini adalah mantan pacar dari pihak korban pertama, yaitu saudara Pita. Korban Pita menjalin asmara kembali dan diketahui oleh tersangka. Dari tangan pelaku, polisi telah menyita barang bukti berupa pisau. Atas perbuatannya, pelaku dijerat hukuman 15 tahun penjara. Didi Irwansyah dan Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Jasad pria ditemukan tergeletak di tepi jalan bawah jembatan Ampera Palembang pada Jumat lalu. Istri korban histeris saat melihat sang suami sudah tak bernyawa. Diduga pria tersebut menjadi korban pembunuhan sebab ditemukan luka tusuk pada bagian tubuhnya. Sang istri tak kuasa menahan tangis saat melihat jasad suaminya terbujur kaku di tepi jalan bawah jembatan Ampera seberang Ulu 1 Palembang pada Jumat lalu. Nyawa pria berusia 30 tahun itu tak tertolong setelah ditikam senjata tajam. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban sebelumnya terlibat adu cekcok dengan seorang pria. Tak lama keduanya terlibat perkelahian hingga akhirnya korban tewas tertikam senjata tajam. Ini laporan dari masyarakat, di sini ditemukan mayat, diduga itu pembunuhan. Jadi identitas kita sudah tahu, identitas termasuk dari pelaku sudah teridentifikasi dan tinggal melakukan. Ini dibawa kemana tadi benar? Tadi dibawa mana? Jenazah kita lakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Belum diketahui motif dari tewasnya korban. Polisi membawa jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Seorang pria pemerkosa anak berusia 8 tahun diringkus polisi saat berada di rumahnya di Desa Purjaya, Martapura, Ogan Komering Ulu Timur. Kasus terungkap setelah korban menceritakan semua perbuatan pelaku kepada orang tuanya. Pria berinisial K hanya bisa diam tak berkutik saat diringkus polisi di rumahnya di Desa Purjaya, Kecamatan Martapura, Ogan Komering Ulu Timur. Pria paruh baya tersebut telah memperkosa anak tetangganya sendiri berusia 8 tahun. Berdasarkan keterangan pelaku, korban yang saat itu sedang melintas di depan rumah pelaku diajak ke dalam rumah lalu diancam agar bisa memenuhi nafsu bejatnya. Berdasarkan laporan dari ayah korban, itu kejadian pada saat itu korban liburan sekolah. Jadi dia melintas di depan rumah pelaku, dipanggil pelaku dan dibawa ke dalam kamar. Kasus terungkap setelah korban menceritakan semua perbuatan pelaku kepada orang tua. Polisi telah menyita barang bukti berupa pakaian korban. Atas perbuatannya, korban dijerat hukuman 15 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur. Polisi memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,5 kilogram. Barang bukti didapatkan dari 4 tersangka jaringan narkoba Palembang, Aceh yang diselundupkan melalui jasa ekspedisi pada awal bulan Desember lalu. Di laboratorium kami, Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 458 gram dimusnahkan jajaran Polsek Seberang Ulus 1 Palembang pada Jumat lalu. Pemusnahan dilakukan dengan cara mencampurkan narkoba dengan air deterjen dan dihancurkan menggunakan blender. Pemilik barang juga menyaksikan langsung proses pemusnahan barang bukti narkoba. Di antaranya bernama Arfan, Rizal, Ardi, dan Jimmy Hendrik. Menurut keterangan polisi, tersangka merupakan jaringan pengedar narkoba Palembang, Aceh. Pelaku penyalahgunaan narkotika untuk LBB dan juga kita musnahkan, barusan kita musnahkan 458 gram sabu sudah kita saksikan dan kita tes semuanya positif. Sabu-sabu sudah kita musnahkan. Untuk tersangka ada 4 orang, namanya silakan disesuaikan. Ada yang nggak ditanya boleh? Ada jaringan dari mana, Pak? Jaringan keterangan dari tersangka ini barang mereka terima di paket dari Aceh. Keempat tersangka ini ditangkap polisi saat hendak mengambil paket narkoba di salah satu perusahaan ekspedisi di Kota Palembang pada awal Desember lalu. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Aksi pencurian pakaian di acara pameran Pusat Pertokoan Kota Palembang terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura menjadi pembeli lalu menggasak sejumlah pakaian. Sekilas tak ada gerak-gerik mencurigakan dari perempuan mengenakan baju putih dan hijab merah di pameran Pusat Pembelanjaan Jakabaring, Kota Palembang. Namun di saat penjaga toko lengah, pelaku dengan cepat mencuri pakaian yang tergantung, lalu menyembunyikan pakaian curiannya di dalam tas. Penjaga toko baru menyadari setelah melihat pakaian yang digantung sudah lenyap di bawah pelaku. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian ratusan ribu rupiah. Baru ketahuan 2:30 pas ada uang mele di sini. Nah, aku baru nyadar di sini ada hanger sikok yang kosong. Nah, sudah itu aku nyadar itu ada hanger sikok itu langsung telepon pos. Kita cek CCTV. Iya. Di CCTV memang ada ya? Memang ada sekitar jam 1 siang. Ada oknum pengunjung yang mungkin mereka mau membeli ya. Nah, karena tidak ada SPG, akhirnya timbul niat. Jadi oknum tersebut langsung mengambil barang dan langsung masuk ke tasnya gitu loh. Dan setelah itu oknum meninggalkan tempat toko tersebut.
Aksi pencurian pakaian ini sempat ramai di media sosial. Berbekal rekaman kamera pengawas, kasus pencurian ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.